Selamat sore, kembali bersama saya Immanuel Tadanogi SIP MSI. Kita akan melaksanakan kuliah dalam bentuk daring dalam mata kuliah Hukum Administrasi Negara atau The Law of State Administrative. Baik Bapak Ibu Saudara sekalian mahasiswa, mata kuliah ini adalah mata kuliah yang diampu oleh saya sendiri dan Bapak Yaser, dan mata kuliah ini wajib diambil karena mata kuliah ini adalah mata kuliah wajib, di mana mata kuliah ini adalah berbeban 3 SKS, dan mungkin mata kuliah ini akan berkelanjutan pada semester-semester berikut. Ya, baik Bapak Saudara, kita langsung saja. Menurut Van Vollenhoven bahwa hukum administrasi negara adalah suatu gabungan ketentuan-ketentuan yang mengikat badan-badan yang tinggi maupun yang rendah apabila badan-badan itu menggunakan wewenangnya. Nah, tentunya sebuah institusi tidak dapat berjalan ya tanpa diikat oleh suatu ketentuan hukum administrasi. Nah, sehingga semua diatur ya, sehingga terjadi adanya check and balance dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi masing-masing lembaga atau institusi negara itu. Oke, lanjut. Sebelum kita lanjut dalam teori dan konsep tadi, kita mendefinisikan dulu apa itu administrasi negara. Nah, menurut Delienggi menyebutkan bahwa administrasi negara adalah suatu rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh sekelompok orang dalam bentuk kerjasama untuk mencapai suatu tujuan. Ya, itu hal yang penting, adanya kerjasama dalam mencapai sebuah tujuan yang ingin dicapai dalam sebuah institusi atau lembaga-lembaga negara. Oke. Nah, kemudian ada dua hal penting dalam hukum administrasi negara, yaitu merupakan aturan hukum yang mengatur dan menyebabkan negara itu berfungsi. Nah, sehingga merupakan aturan hukum yang mengatur hubungan antar administrasi negara dengan masyarakat. Ya, ini jelas. Jadi ada hubungan timbal balik ya antara administrasi negara, yaitu lembaga-lembaga yang menjalankan tugas dalam misalnya contoh pelayanan publik dan lain sebagainya yang berkaitan dengan kegiatan-kegiatan pemerintahan dan menyangkut dengan kegiatan atau kebutuhan-kebutuhan masyarakat. Oke. Nah, ada 4 peran-han. Jadi hukum administrasi negara ini mengatur adalah wewenang, tugas, dan fungsi administrasi negara itu sendiri. Nah, sedangkan hukum administrasi negara berperan membatasi kekuasaan yang diselenggarakan oleh administrasi negara itu ya. Jadi semua ada yang atur ya. Ada masa jabatan, ada masa tugas yang diemban baik sebagai leader, sebagai pemimpin ya, maupun ada perubahan-perubahan, reshuffle, aturan-aturan untuk sebuah kegiatan-kegiatan lembaga yang membatasi kegiatan-kegiatan dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi mereka. Nah, kemudian hukum administrasi negara juga mengakibatkan sikap tindak administrasi yang senantiasa terjadi check and balance. Ini saya katakan tadi, ada sistem kontrol sehingga ada keseimbangan ya dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi. Ya. Nah, kontrol ini penting ya dari lembaga-lembaga tertentu ya secara horizontal ya antar sesama lembaga tinggi maupun lembaga tinggi atau lembaga yang berada di pusat sampai ke lembaga yang ada di tingkat daerah, seperti itu. Nah, kemudian dalam pemerintahan atau state, hukum administrasi negara berperan menyelaraskan seluruh sikap, tindak, dan penggunaan kekuasaan negara oleh administrasi negara dengan nilai-nilai kemanusiaan dari segenap anggota masyarakat. Ini juga penting ya, harus mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan ya. Nah, semua
dalam menjalankan kegiatan-kegiatan penyelenggaraan pemerintahan, ya, nilai-nilai kemanusiaan juga harus diutamakan, ya, sehingga tidak terjadi pelanggaran-pelanggaran, baik pelanggaran-pelanggaran HAM atau pelanggaran kemanusiaan, ya. Oke. Nah, kemudian ini ada menurut Sajran Basah 5 fungsi HAN dalam kehidupan bermasyarakat. Yang pertama menjadi direktif, ya. Direktif adalah sebagai pengarah dalam membangun untuk membentuk masyarakat yang hendak dicapai sesuai dengan tujuan kehidupan bernegara, ya. Ada yang mengarahkan, ya, ada yang memimpin sehingga semua kegiatan-kegiatan penyelenggaraan dapat berjalan dengan baik. Kemudian yang kedua ada integratif, dan sebagai pembina kesatuan bangsa, ya. Nah, seperti itu. Kemudian yang ketiga ada stabilitatif, sebagai pemelihara, termasuk dalamnya hasil-hasil pembangunan dan penjaga keselarasan, keserasian, dan keseimbangan dalam kehidupan bernegara bahkan bermasyarakat, ya. Ini juga penting. Kemudian ada yang keempat, preventif, ya, sebagai penyempurna terhadap tindakan-tindakan administrasi negara maupun sikap tindak warga negara dalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Dan yang terakhir yaitu korektif, nah, baik terhadap warga negara maupun administrasi negara dalam mendapatkan keadilan, ya. Korektif artinya juga bisa dikatakan sebagai ada hasil atau evaluasi terhadap kinerja, ya, semua lembaga-lembaga terkait dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya untuk kebaikan negara dan bangsa itu. Oke, saya lanjut. Nah, masih dengan Van Vollenhoven membagi hukum administrasi negara menjadi 4 bagian, yaitu hukum peraturan perundangan, ya, hukum tata pemerintahan, kemudian hukum kepolisian, dan yang terakhir adalah hukum acara peradilan, ya. Nah, dalam hukum acara peradilan tentunya ada dibagi lagi menjadi 4, yaitu peradilan ketatanegaraan, ya, kemudian peradilan perdata, ini mengenai ahli waris, peradilan pidana, dan peradilan administrasi. Jadi yang pertama tadi hukum peraturan perundang-undangan itu sudah diatur, ya, merupakan dasar utama kita adalah undang-undang sesuai dengan bidang masing-masing, ya. Kemudian juga ada hukum tata pemerintahan. Nah, ini kegiatan-kegiatan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Kemudian ada hukum kepolisian, ini yang mengatur tentang keamanan dan ketertiban dalam masyarakat, ya. Dan yang terakhir tadi ada hukum acara peradilan. Ada hukum ketatanegaraan, ini yang menyangkut kegiatan-kegiatan ketatanegaraan. Kemudian ada hukum perdata tadi tentang kegiatan-kegiatan tentang ahli waris dan lain sebagainya. Ada hukum pidana, termasuk hukum pidana korupsi, ya, kejahatan dan lain sebagainya, dan peradilan administrasi. Nah, peradilan administrasi ini dari berbagai banyak segi kita lihat, baik dalam kegiatan-kegiatan lembaga pemerintahan, ya, maupun dalam kegiatan-kegiatan kontestasi politik, ya. Oke, kemudian lanjut. Nah, ini hanya contoh negara yang hukum administrasinya tidak berfungsi. Misalnya contoh negara Somalia, Yugoslavia, Sarajevo, Bosnia, dan Serbia. Nah, negara ini terkenal dengan negara yang sangat terganggu akan ketentraman dan keamanannya, sehingga hukum administrasi tidak berfungsi dengan baik. Oke. Kemudian ada 2 klasifikasi hukum administrasi negara, yaitu yang pertama heteronom dan hukum administrasi negara yang otonom. Nah, hukum administrasi negara heteronom bersumber pada Undang-Undang Dasar atau ketetapan MPR dan undang-undang. Nah, hukum ini mengatur seluk-beluk organisasi dan fungsi administrasi negara atau alat tata usaha negara, dan tidak boleh dilawan atau dilanggar, serta tidak boleh diubah oleh administrasi negara itu sendiri. Nah, HAN heteronom ini mencakup aturan tentang yang pertama, ada dasar-dasar dan prinsip-prinsip umum administrasi negara.
Kemudian yang kedua, organisasi administrasi negara termasuk juga pengertian dekonsentrasi dan desentralisasi, ya. Jadi dekonsentrasi ini yang bersifat vertikal, ya, dimana pemberian kewenangan itu dari pusat ke bawah hanya diberikan kepada instansi-instansi terkait saja. Nah, kemudian ada sentralisasi, ini pemberian kewenangan, sebagian kewenangan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk menyelenggarakan kegiatan-kegiatan pemerintahan. Nah, kemudian yang ketiga ada berbagai aktivitas dari administrasi negara. Kemudian yang keempat atau D, seluruh sarana dan administrasi negara. Dan E, badan peradilan administrasi negara, ya. Kemudian, nah, hukum administrasi negara yang otonom yaitu bersumber pada keputusan pemerintah yang bersifat sebagai undang-undang dalam arti yang luas, yaitu jurisprudensi dan teori. Nah, hukum ini merupakan hukum operasional yang diciptakan oleh pemerintah dan administrasi negara itu sendiri. Nah, oleh karena itu dapat diubah oleh pemerintah atau administrasi negara, ya, atau alat tata usaha negara dalam setiap waktu bila diperlu dan tidak melanggar asas kepastian hukum dan asas kepentingan umum, ya. Oke. Nah, yang terakhir, Saudara, dalam ketetapan MPR itu tahun 2000 mengenai sumber hukum dan tata aturan, peraturan perundangan yang pertama adalah Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian ada ketetapan MPR, ada undang-undang, ada peraturan pemerintah pengganti undang-undang atau Perpu, ada peraturan pemerintah, ada keputusan presiden, ada peraturan daerah, dan peraturan-peraturan pelaksana lainnya. Oke, jadi Bapak Ibu sekalian, sekali lagi, negara tidak bisa berfungsi tanpa hukum administrasi negara itu sendiri. Nah, sehingga perlu adanya pengaturan, ya, melalui peraturan perundang-undang, sehingga semua lini, semua lembaga-lembaga pemerintah bisa menjalankan tugasnya untuk kegiatan-kegiatan pemerintahan dan masyarakat. Oke, saya rasa cukup sampai sini dulu, dan saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya dan selamat sore.